Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Inayah, biasa dipanggil Intan. Saya dari Prodi S1 Manajemen kelas C Karyawan, nomor NIM 2001111022. Saya akan memaparkan materi agama tentang akidah dalam syariat Islam. Baik, saya akan langsung memulainya. Pengertian akidah. Kata akidah diambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu ar-rob atau ikatan, al-ibram pengesahan, al-ihkam penguatan, at-tawatsuk menjadi kokoh atau kuat, asyadu bikuwah pengikatan dengan kuat, at-tamasuk pengokohan, dan al-isbat penetapan. Di antaranya juga mempunyai arti al-yakin atau keyakinan dan al-jazmu atau penetapan. Al-aqdu atau ikatan lawan kata dari al-halu, yaitu penguraian atau pelepasan. Dan kata tersebut diambil dari kata kerja akadohu yakiduhu yang artinya mengikatnya, akdon atau ikatan sumpah, dan uqdatun nikah atau ikatan menikah. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak termasuk untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Dalam surat Al-Maidah ayat 89. Secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia dalam hati serta keyakinan, kesahihan, dan keberadaan secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Secara etimologi, akidah berasal dari kata akdu yang berarti pengikatan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Secara syara', yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qada dan qadar. Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Quran surat Az-Zumar ayat 2-3 dan 65, Quran surat An-Nahl ayat 36, Quran surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, dan 85. Dalam syahadat berasal dari kata Arab al-aqdu yang berarti obligasi, di tautsiku yang berarti keyakinan kuat atau keyakinan, al-ihkam yang berarti menegaskan, dan arabtu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, keyakinan adalah iman yang teguh dan yakin bahwa tidak ada sedikit pun keraguan bagi mereka yang percaya di dalamnya. Jadi, akidah Islamiyah adalah iman yang teguh dan terikat kepada Allah dengan semua pelaksanaan kewajiban, tauhid dan menaatinya, percaya pada malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, nasib baik dan buruk, serta tidak memiliki prinsip-prinsip autentik agama atau teologi Islam. Kasus yang tak terlihat, iman dalam apa yang ijma atau konsensus dari salafus shalih, dan semua qat'i berita yang pasti, baik secara ilmiah dan amaliyah yang telah ditentukan sesuai dengan Al-Quran dan otentik sunnah dan ijma salaf as-shalih. Akidah sebagai dasar utama ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Akidah Islam mengikat seorang muslim sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum
yang datang dari Islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam. Seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam. Akidah menurut firqah, ada beberapa istilah lain yang dipakai oleh firqah selain Ahlus Sunnah sebagai nama dari ilmu akidah, dan yang paling terkenal diantaranya adalah ilmu kalam, filsafat, tasawuf, dan ilahiyat atau teologi. Istilah pembagian dalam akidah. Istilah lain tentang akidah yaitu adalah iman, yaitu sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Tauhid artinya mengesahkan Allah atau tauhidullah. Usuluddin yang artinya pokok-pokok agama. Fiqh akbar artinya fiqh besar. Istilah ini muncul berdasarkan pemahaman bahwa tafakuh fiddin yang diperintahkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 112 bukan hanya masalah fikih tentu dan lebih utama masalah akidah. Dikatakan fiqh akbar adalah untuk membedakannya dengan fiqh dalam masalah hukum. Pembagian akidah tauhid al-uluhiyah dalam surat Al-Fatihah ayat 4 dan An-Nas ayat 3. Keesahan Allah dalam ibadah hanya Tuhan karena itu saja. Tauhid ar-rububiyah ada dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 2 dan An-Nas ayat 1. Kesatuan Tuhan dalam tindakan yaitu iman dan percaya bahwa hanya Allah yang dapat membuat, mengontrol, dan mengatur alam semesta. Tauhid al-asma adalah asma dan keesaan Tuhan di alamnya adalah untuk percaya bahwa tidak ada yang mirip dengan Allah, satu asma dan sifat. Hal yang berhubungan akidah, yaitu nama-nama akidah. Yang pertama, al-iman, akidah itikad dan aqaid, tauhid, as-sunnah, al-fiqhul akbar, asy-syariah. Penyimpangan akidah bisa disebabkan oleh yang pertama, kebodohan terhadap akidah sahih karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya atau karena kurangnya perhatian terhadapnya. Ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya sekalipun hal itu batil, dan mencapakan apa yang menyalahinya sekalipun hal itu benar. Contohnya tradisi. Taklid buta dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Gulu berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang solih serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Yang terakhir, ghaflah atau lalai. Berikut cara-cara penanggulangannya. Cara-cara penanggulangan penyimpanan akidah, salah satunya dengan cara kita harus bisa memegang teguh kembali kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah-sunnah Rasul untuk mengambil akidah sahih. Kemudian tingkatan akidah, yang pertama ada taklid dan ilmu yakin. Yang ketiga ainul yakin dan hakul yakin. Jadi kesimpulan saya dari materi yang saya baca di artikel tentang akidah, seseorang bisa dilihat baik buruknya itu dilihat dari akidahnya. Kalau akidahnya baik, akhlaknya pun akan baik. Karena akidah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan akhlak itu ada pada diri sendiri. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Untuk Bapak dosen, mohon apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dijelaskan, dikoreksi kembali, karena saya juga sama lagi belajar.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.